Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mekanika TV, kembali lagi bersama saya Nurul Safina. Sekali ini saya bersama dengan Koordinator PLP, Pengenalan Lapangan Persekolahan, dengan Kak Chandra. Apa kabar Kak Chandra? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai dunia perkuliahan. Kalau boleh saya tahu Kak, bagaimana sih masuk dunia perkuliahan itu Kak? Nah, untuk masuk ke dunia perkuliahan itu ada dua macam jalur ya. Yang pertama itu jalur SNMPTN. SNMPTN itu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi itu kita diperuntukkan untuk nilai rapot ya dari semester 1 sampai semester 5 atau dari kelas 1 SMA atau SMK sampai kelas 3 semester pertama tuh ya. Nanti dari seleksi itu kita dilihat nilainya, dirata-ratakan. Jika sudah sudah sekiranya cukup masuk ke perguruan tinggi yang kita mau, nanti kita bisa diterima di perguruan tinggi tersebut. Nah, yang kedua itu jalur SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi bersama itu menggunakan tes ya. Nah, tes itu ada dua macam. Yang pertama tentang ilmu sosial dan ilmu alam ya. Nah, untuk yang kategori ilmu sosial itu kita dimasukkan ke jurusan yang kita pilih di fakultas dan di universitas yang kita mau. Nah, nanti dari nilai tersebut baru kita masuk ke ke universitas tersebut. Nah, untuk saya sendiri saya kan di bawah naungan Kementerian Agama ya. Nah, jadi untuk masuk ke IAIN itu berbeda jalurnya, tidak seperti yang jalur 2 tersebut. Jalurnya itu menggunakan SEPAN PTKIN dan dan UM PTKIN. SEPAN PTKIN itu sama sistemnya seperti SNMPTN, menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk UM PTKIN pun sama seperti SBMPTN, menggunakan nilai hasil ujian. Nah, kebetulan saya diterima melalui jalur SBMPTN. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana gitu sistem belajar di dunia perkuliahan? Apakah sama dengan di SMK ataukah bagaimana Kak? Nah, untuk sistem belajar di perkuliahan itu tentunya berbeda dengan di SMK ya. Nah, kalau untuk di SMK itu kan kita seminggu itu hampir 6 hari itu full belajar. Ya sekitar 6 jam lah. Kalau untuk di perkuliahan itu waktunya itu fleksibel ya, bisa menyesuaikan dosen gitu. Nah, untuk segi dari pakaiannya pun kalau untuk kuliah pakaiannya itu bebas ya, asalkan sopan. Dan masih banyak lagi peraturannya ya. Oke Kak, saya kan sebagai anak SMK ingin mengetahui gitu, apakah di dalam dunia perkuliahan hanya belajar atau bagaimana Kak? Atau ada kegiatan lain? Ya, tentunya di perkuliahan tidak hanya belajar dan belajar, di sana juga terdapat eskul sama seperti di sekolah. Hanya saja namanya itu berbeda. Kalau di sekolah kan namanya eskul, kalau di perkuliahan itu namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita untuk tergabung ke dalam UKM tersebut. Nah, kemudian di perkuliahan juga ada namanya OSIS. OSIS itu kalau di sini kan di SMK kan namanya OSIS, kalau di perkuliahan itu namanya BEM, itu untuk universitas. Kalau kakak sendiri kan bukan universitas ya, tapi Institut Agama Islam Negeri. Nah, di situ namanya berbeda. Kalau di IAIN sendiri itu namanya DEMA atau SEMA. DEMA itu Dewan Mahasiswa dan SEMA itu Senat Mahasiswa. Sebenarnya tugasnya sama seperti OSIS pada umumnya gitu. Nah, untuk di setiap jurusannya pun ada kegiatan lain seperti HMJ. HMJ itu Himpunan Mahasiswa Jurusan. Di sana kita juga belajar untuk berorganisasi sama seperti hanya OSIS, hanya saja cakupannya itu mencakup jurusan saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya.
Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana alur di dalam dunia perkuliahan sampai lulus mendapatkan gelar sarjana atau bagaimana, Kak? Nah, untuk alurnya itu kan kakak kan masuknya lewat jalurnya UMPTKN. Nah, di situ kita daftar dulu, terus melalui tes dulu ya. Kemudian kita masuk ke perkuliahannya. Nah, sebelum perkuliahan kita tuh ada ospek ya. Ospek itu sama kalau di sekolah itu namanya MOS, sama aja di perkuliahan juga ada. Nah, kalau MOS itu di IAIN itu ada 3 tahap ya. Yang pertama kita mengikuti ospek dari institut, namanya itu PBAK. Nah, kan ada PBAK buat di institut. Nah, ada juga buat fakultas juga ada ospek. Selanjutnya itu ospek fakultas, namanya ospek fakultas itu pas zamannya kakak itu namanya Oscar. Nah, yang ketiga ada lagi ospek dari jurusan. Nah, berhubung jurusan kakak kan PAI. Nah, kakak juga wajib mengikuti nih ospek jurusan di PAI tersebut. Kemudian setelah mengikuti ospek tersebut, kita masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya kita belajar di situ. Nah, untuk di IAIN sendiri itu ada program PBB ya, bahasa. Jadi 4 semester kita itu wajib mengikuti bahasa. Ada 2 bahasa, yang pertama bahasa Arab dan yang kedua bahasa Inggris. Nah, 2 semester bahasa Arab dan 2 semester bahasa Inggris. Nah, untuk melaju ke tahap selanjutnya kita harus mengikuti pembelajaran selama di program bahasa tersebut ya, 4 semester. Kemudian kita lanjut ke semester ketiga, kita ada praktek namanya praktek ibadah. Nah, kita juga di situ praktek manasik haji, praktek sholat jenazah dan lain sebagainya. Yang seterusnya itu di semester 6 akhir itu kita ada kegiatan KKN. KKN itu kuliah kerja nyata. Di situ kita mengabdi kepada masyarakat. Dan kita ditempatkan di suatu desa. Nah, kita mengkaji apa masalah yang ada di desa tersebut. Kebetulan kakak kan di desa Tuk Karangsewung. Nah, di situ itu keluhan dari masyarakatnya itu tentang belajar pada anak-anaknya. Kan 2 tahun kemarin itu anak-anak tuh kurang belajar karena belajarnya melalui via daring ya. Nah, kebetulan kakak dan teman-teman itu menyusun kegiatan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan melakukan bimbingan belajar selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kemudian setelah KKN kita membuat laporan. Kemudian di semester 7 ini kita diharuskan untuk mengikuti PLP. Seperti halnya kakak nih di SMK Mekanika, PLP itu pengenalan lapangan persekolahan. Nah, di situ kita mengenal lapangan sekolah seperti ya mengajar dan lain sebagainya. Kemudian setelah melakukan PLP, kita juga ada namanya seminar proposal. Nah, di situ kita membuat proposal yang nantinya merujuk ke skripsi ya. Terima kasih, Kak, atas informasi yang telah kakak sampaikan tadi. Demikian tadi bincang-bincang santai bersama koordinator PLP kita, Kak Chandra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Nurul Safina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.